Irfan Fauzi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 2 Purbalingga. Dan disinilah saya mengajar. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya banyak yang dispen ya hari ini ya. Iya, Pak. Ya, udah nggak apa-apa. Yang penting pada sehat semua kan hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa ya, untuk hari ini saya tunjuk siapa ya. Oke, saya akan tunjuk satu orang untuk pimpin doa untuk hari ini. Prisil, dispen. Yang pimpin doa hari ini Nasfa Dwi Astuti. Ya. Siap, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Saya absen dulu ya, ngecek tadi yang dispen juga. Adna Asri, dispen. Azani, Aiko, Alfiana Hidayah. Kita pertemuan terakhir materinya apa ya? Masih ingat gak? Interface ya. Interface itu bedanya sama metode biasa, bedanya di mananya? Gak ada isinya ya? Gak ada tubuhnya, emang gak ada. Kalau kamu coba isi di interface nanti bakal error ya. Sama hanya kebalikannya, kalau kelas biasa bukan interface, kalau nggak ada isinya bakal error gitu ya. Pokoknya interface itu harus kosong. Kemudian keywordnya apa, masih ingat nggak? Implements ya. Keywordnya pakainya implements. Kita kasih motivasi dulu ya untuk pertemuan kedua ini. Dari BJ Habibie, Baharudin Yusuf Habibie ya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Pokoknya usaha ya. Pengusaha kan berhasil kan biasanya. Intinya di situ. Orang kaya itu bukan orang yang paling pintar. Kalau orang yang paling pintar kaya berarti dosen akan jadi kaya ya. Bukan orang yang paling alim. Kalau paling alim berarti kan ulama, jelas kaya-kaya semua ya. Bukan juga yang paling kuat ya. Kalau paling kuat berarti binaragawan akan jadi yang kaya. Tapi yang berhasil itu orang yang senantiasa berusaha. Ya. Jadi apapun background kamu, mau pintar mau nggak pintar nggak apa-apa, yang penting usaha. Ya. Ini yang ngomong B.J. Habibie loh, mantan almarhum sih, mantan presiden kita. Oke, saya kasih pertanyaan tematik dulu. Ini ada contoh ya. HP-nya nggak usah diurusi, Redmi 9, 10, 11 misal. Saya kurangi suaranya, mungkin agak terlalu keras. Pernahkah kalian membandingkan spesifikasi smartphone satu dengan lainnya? Penggunaan kamera, pemutar audio, sama tampilan layar. Oke. Bayangin aja, ada HP yang gampang mungkin 9, 10 gini ya, Redmi. Urutannya kan gampang. Kalau Samsung agak itu sih susah. Yang Redmi 9 tahun 2019 2022 21 20 berarti 20 21 22. Kira-kira penggunaan kameranya sama apa enggak? Beda ya, tapi pencetannya sama. Mungkin aplikasinya sama ya. Yang bedakan itu yang di dalamnya, tapi sama-sama pakai kamera depan dan kamera belakang. Pemutar audionya juga, speakernya mungkin ada yang di belakang, ada yang di depan, tapi interface-nya sama kan pasti.
pasti speakernya harus bisa mutar musik, mutar notif atau pesan gitu. Kemudian tampilan layarnya kadang mungkin beda-beda, tapi tetap aja dasarnya sama ya tampilan layar. Misalkan layarnya touchscreen seperti Redmi 9, ya 10 harus touchscreen, 11 harus touchscreen. Saya jelaskan multiple interface. Kemarin kita bahasnya yang interface ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini merancang, operasikan penggunaan multiple interface, merencanakan dan mengoperasikan dalam sebuah aplikasi Java. Ya, ini cuma merancang, kemudian habis itu dimasukkan ke dalam aplikasi. Balik lagi ya ke sini. Jadi kamu buat interface itu kamu buat dasarnya aja. Misalkan HP itu harus punya kamera, terus tombol rekam, tombol misalkan selfie kayak gitu ya. Dasarnya tok. Nanti codingannya nanti terserah lah. Pokoknya harus punya itu. Pemutar audio juga ya. Kemarin kan kita pakainya satu interface, berarti kan penggunaan kamera tok ya. Kemudian nanti misalkan di kamera nanti ada metode merekam atau memfoto atau time lapse gitu. Kayak gitu. Nanti saya tunjukkan. Ya udah. Oke, kapan dan mengapa digunakan? Yang pertama, memberikan keamanan, menyembunyikan detail tertentu dan hanya menunjukkan detail penting dari objek. Sama halnya kayak tadi misalkan kamu makan di restoran atau makan di warung, pasti kamu rasain enak sama nggak nyetok ya. Nggak mungkin bisa ngerasain ini resepnya apa aja, itu susah pasti. Itu yang disembunyikan oleh warung-warung ya. Sama halnya mungkin iPhone apa Samsung gitu ya. Kameranya sama, tapi kok dalemannya bisa beda hasilnya. Nah itu yang disembunyikan di sini. Menyembunyikan detail tertentu. Nanti saya tunjukkan caranya. Makanya setiap interface itu cuma ditulis metodenya doang, nggak ada isinya. Kalau isinya mau itu dirahasiakan ya. Yang kedua, Java tidak mendukung pewarisan banyak. Sebuah kelas hanya mewaris satu kelas. Misal ya, ada bapak sama anak. Bapak punya apa, anaknya pasti punya, gitu ya. Interface mirip kayak gitu. Interface misalkan punya tombol on di kamera. Yang pakai interface itu harus punya. Kayak tadi ya, Redmi 9 harus punya kamera itu. Redmi 10 harus punya, 11 juga punya. Gitu. Itu mirip pewarisan, tapi bedanya nanti di sini. Misalkan pewarisan ya, bapak sama anak. Bapak kalau punya anaknya banyak bisa apa enggak? Mungkin ya. Kalau anak punya bapaknya banyak, nggak bakal bisa ya. Jadi pewarisan set kelas itu nggak bisa digunakan untuk inheritance yang multi banyak. Kalau interface itu bisa. Misalkan kamu ada handphone, kemudian interface-nya kameranya dari Sony, kemudian prosesornya dari AMD gitu. Prosesornya dari Unisoc Tiger, atau misalkan ada yang MediaTek, ada yang Snapdragon gitu. Kan bisa ya. Interface-nya itu bisa ngambil dari manapun. Bedanya di situ. Kalau pewarisan dia ngambil dari bapaknya, tapi nggak bisa ngambil dari kelas lainnya lagi. Ini interface bisa. Ya. Jadi tidak seperti pewarisan, sebuah kelas bisa implementasi satu atau lebih dari interface. Samsung A05 misalnya. Kameranya interface-nya gini. Kameranya kalau hasilnya difoto nanti keluarnya JPG. Kameranya bisa apa aja? Selfie, bisa foto kamera belakang, bisa panorama gitu ya. Ini dipakai di Samsung A05. Kalau Samsung yang A10 bisa apa enggak? Bisa kalau pakai interface ini. Gitu ya. Tinggal pakai aja interface-nya. Ini juga tujuannya buat misalkan ini kan interface kayak decodingnya sama yang back end gitu lah. Kalau ini yang depannya front end. Misal atasannya nulis
nanti kameranya harus bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bawahannya harus jelasin deskripsi codingannya gitu. Misal kayak gitu. Kalau ada yang nggak sesuai nanti bakal error. Nanti saya tunjukkan errornya seperti apa. Oke, menyiapkan interface. Lanjutnya demonstrasi. Nanti kalian bisa lihat saya demonstrasi untuk interface ini. Bentar ya. Tinggal ke beranda, kemudian panggil si Samsul ini. Ketiga, A sama dengan new Samsul. Kurung tutup, titik koma. Nah ini mau pakai yang mana terserah. Titik, nanti bisa milih nih. Kamera belakang, tampilkan. Gitu ya. Ini apa salah? Oh, ini kurang A3 ya. Udah, ya gitu. Oke, kalau mau saya persingkat gini ya. Ini misalkan saya hapus saja. Intinya tuh kalau mau buat interface kayak gini. Ada klik kanan, new, Java interface. Isiannya public void method kosongan. Nanti dipindahkan ke sini. Tubuhnya ada di sini. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi interface itu cuman yang tampilannya tok ya sebenarnya. Nanti isinya apa aja gitu. Kayak udah gitu aja. Seperti ya. Ini tadi saya hapus jadinya nggak ada ya. Oke, nanti sambil diskusi kira-kira bagian mana yang perlu saya tampilkan biar kamu nggak bingung. Harus ada yang saya tampilkan nggak? Kalau ini kan pembuatan metode biasa. Ini metode tapi tanpa tubuh ya, tanpa body. Ya nanti kalian bisa coba ya. Oke. Setelah ini kita diskusi ya. Waktunya 20 menit cukup ya. Jadi untuk pembuatan beberapa interface. Maka dari itu silakan ke kelompoknya masing-masing seperti biasa. Kenapa? Ini user juga kayak gini metodenya sama beda. Ya nggak apa-apa. Kan beda kan? Yang barang sama user kan beda metodenya. Yang user itu kan nama tampil. Kalau yang barang kan nama barang. Oh, satu-satu. Iya. Satunya kan nama barang, berarti masuk ke interface yang barang gitu. Nama tampil semua. Iya, iya. Emang hasilnya gimana? Ya nanti keluaran outputnya apa ya? Sesuai sama isinya ya Pak? Iya, Isinya terserah kan Pak? terserah. Kalau kayak gini gimana Pak? Misal ini yang di kelas barang diisi ini kayak gini tok. Kalau kayak gitu aja boleh nggak Pak?
Ini di sini sih pakai yang string gitu kan? Apa cuma kayak gitu? Yang tadi kan Barang. dulu string format JPG kayak gitu. Kalau ini di aplikasi apa barang. enggak Pak? Kalau kalian butuh kasih, kalau nggak butuh ya udah nggak usah. Kayak gini. Jadinya gitu bener. Kalau yang tadi kan interface-nya ada dua, mana interface-nya apa aja? Ini interface barang. Iya, Cuma satu metode terus interface user. iya nggak apa-apa. Ini di kelas barang. Hasilnya kayak gitu nggak apa-apa? Terus brandnya. Dipanggil, udah. 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 Langsung ditulis LKPD-nya, nanti kesulitannya di bagian apa? Itu kan ada. Kelompok 2. Nama interface itu nama barangnya. Tampilan ini objeknya pasti hanya bukan interface. Interface itu nggak bisa dipanggil di objek. Berarti yang bentuknya nih yang barang. Nah iya. Tahu kan cara ganti nama? Ya. Pakai refaktor ya. Interface. Syarat kelasnya harus apa? Keywordnya apa, masih ingat kan tadi? Iya, implements. Belum ditulis ya? Nah, ditulis dulu. Mirip kayak extend ya, jadi extend kan nanti apa parentnya apa gitu kan. Kalau yang ini kan implements, interface-nya apa yang digunakan? Interface User sama barang. Iya, kamu tulis di situ. Terus sama? kok pakai koma. Nah, iya. Itu. Nah, itu bisa. Gitu ya. Tinggal nanti metodenya disesuaikan sama yang interface itu. Kayak tadi kan saya nyontohinnya tuh ada interface apa, kamu pindah sini, kasih bagian tubuhnya. Kayak gini kan udah bener nih. Nama lagi. Kamu ambil dari interface yang sebelumnya, metodenya apa aja? Nama tampil sama Nama barang. Nama barang. Nama barang munculkan. Nah, itu diambil aja di sini, taruh sini. taruh di bawah ini. Iya, kasih isian ya. Gitu ya? Udah ya? Ya udah. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 izin Presentasikan. Kami telah membuat proyek dengan nama Online S, Package Online S, dan main kelasnya beranda. Kemudian membuat sebuah interface yaitu interface user dan interface barang dengan metode nama tampil dan nama barang munculkan yang akan dijabarkan pada kelas barang. Ceritanya belum. Belum ya? Sejauh ini masih muda ya untuk interface. Ya. Ya udah, ada langsung aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Kelompok selanjutnya yang udah tadi ada, ini kelompok 4 ya hasilnya. Udah oke, nggak ada yang error, bagus. Kelompok 3 ya, 3 dulu ini. Bentar. Ini sebelum itu 2 dulu. Kelompok 2. Udah bener? Oh, iya.
Ya, nggak ada yang error ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami telah menyelesaikan proyek online yang memiliki main class grader, satu kelas bareng, dan 2 interface, yaitu interface user dan interface bareng. Kesulitannya tidak ada. Tidak ada. Oh, sama kayak nomor 4. Bagus. Ayo lanjutkan. Sudah. Ya udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kelompok 2. Ini 1 dan 6. Ini 2 ya? Oh ya, 1 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sudah membuat interface dan bersilakan. Tenang, sabar. Nggak usah panik. Ayo lanjut, Mbak. Kami sudah membuat interface dan kesulitan. Kami sudah membuat interface dan kesulitan kami dalam Udah, yang tenang, nggak usah. Tenang, nggak usah diperhatiin. Kami sudah membuat interface dengan kesulitan kami dalam memanggil metode, namun sudah kami atasi. Oh, betul ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 16 kenapa? Pemanggilan metodenya kenapa? Ya. Tadi yang apa? Kenapa? Yang error kenapa tadi? Seharusnya manggil metode malah ditulisnya barang satu. Oh, manggilnya kelasnya ya? Oh, ya nggak apa-apa. Kelompok yang belum 3 sama 5 ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau presentasikan proyek yang sudah kami kerjakan. Kami telah membuat proyek dengan nama online package bernama online dan bernama berada. Interface yang kami buat bernama interface user dan interface barang, serta satu kelas bernama barang. Metode yang kami buat ada 2, yaitu nama tampil dan nama barang menunjukkan. Tidak ada. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita bahas sedikit aja untuk bagian kelas metode ya. Untuk penulisan juga kelompok 5 tadi mengalami salah sedikit ya. Jadi biasanya tuh penulisan itu kayak naik turun. Kalau projectnya itu pasti huruf besar. Kemudian setelah project dia akan mengecil dari beberapa package. Package biasanya pakai huruf kecil. Habis itu kelas lagi, kelas pakai huruf besar. Habis kelas nanti di dalamnya ada metode. Nah, metode pasti huruf kecil. Gitu ya. Jadi nanti ketika kamu manggil sebuah kelas, otomatis kamu manggil yang huruf besar dulu, habis itu yang huruf kecil. Untuk ini perintah, ini objeknya, kayak gitu ya. Jadi mungkin tadi ada yang manggilnya salah manggil bagian objeknya, barangnya, kelasnya. Untuk yang implements itu keyword yang penting kayak extend, implements itu pasti hurufnya kecil semua. Jadi jangan sampai salah ya. Tadi ada yang i-nya besar, tapi udah diperbaiki. Jadi oke. Jadi kita hari ini belajar apa aja? Interface, kemudian cara bikinnya ya, cara manggilnya, implementasinya. Kemudian ada beberapa soal yang akan melatih kemampuan kamu hari ini. Kamu bisa langsung masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 382955 tanpa spasi ya. Klik mulai aja, nanti kita mulainya bareng-bareng kok. Interface, di dalamnya ada metode. Syaratnya metodenya harus tidak punya tubuh ya, tubuhnya nanti dijabarkan di kelas lainnya. Kemudian tadi manfaat pembuatan interface buat apa aja? Ada 3 tadi yang saya sebutkan. Keamanan data, kemudian yang kedua kerahasiaan, sama yang kondisi fiturnya ya, kendali fitur. Kalau keamanan data berarti kan kamu misalkan foto pakai HP-mu, nanti jelas itu aman ya, orang lain nggak bisa ngehack, kecuali nanti ada third party application dari aplikasi pihak ketiga yang ngehack di situ. Tanpa itu aman lah ya keamanan data. Kerahasiaan kayak tadi yang saya contohkan ya, Krusty Krab, Plankton sama Krabby Patty itu. Kalau yang kendali fitur, misalkan tadi kan si Samsung produk gede ya, Samsung bikin interface tuh. Sebuah HP harus punya kamera berapapun pikselnya, 8 piksel, 43, serah. Kamera, kemudian audio, layar sentuh, itu harus ada semua sama versinya. Kalau nggak ada, error ya. Kalau sebuah interface udah ditetapkan tapi kelasnya nggak ada di situ, nanti bakalan error. Kalau interface dikasih tubuh nanti jadinya gimana? Error juga. Kenapa? Nggak boleh. Memang nggak boleh. Iya. Interface harus kosongan. Kalau yang kelas biasa kebalikannya ya, harus ada. Kalau kelas biasa nggak dikasih tubuh ya nanti error juga. Dua-dua. Ayo. Waktunya nggak banyak soalnya. Agasta sih siapa? Ada yang pakai nama samaran ya? Ada. Ya, udah ada semua ya. Kita mulai. Ya, kasih suara.
Oke, lanjut. Konsep interface, jadi pimpinan bikin interface, yang lain harus ngikut sama itu. Itu pakai salah satu kelebihan interface yang mana ya? Nah, fitur ya. Jadi kayak tadi yang saya bilang, misalkan handphone harus punya kamera, harus punya audio. Ya, yang bikin handphone harus patuh sama interface-nya kayak gitu. Harus sama interface-nya. Hal yang mungkin terjadi jika sebuah metode interface diberikan isian atau tubuh adalah kira-kira apa yang terjadi? Kalau interface tidak boleh metodenya memiliki tubuh, maka otomatis berarti jawabannya program error harus tidak memiliki tubuh gitu ya. Jadi interface merupakan salah satu alternatif dari penggunaan pewarisan dalam konsep pemrograman Java. Namun interface dan pewarisan memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut adalah kelas bisa implementasi banyak interface. Kayak tadi contohnya ya, yang kita lakukan hari ini. Kalau child class nggak bisa punya parent banyak, tapi kalau interface bisa. Untuk materi berikutnya nanti kita masuk GUI. Kalau GUI itu lebih asik ya, karena ada tampilannya, nggak semata-mata komen-komen ya, yang kayak kita sering pakai. Oke, tadi yang jual satu, Dini Umi, silakan pimpin doa ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Pembelajaran saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.